Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu lagi dengan Profesor Dr. Didin S. Damanhuri di KP Takol, IPB Bogor. Profesor Didin ini biasa saya panggil Kang Didin, jadi untuk berikutnya saya panggil Akang saja. Sahabat, sekarang ini kan kita sedang banyak informasi-informasi yang sangat banyak di medsos, dan ini perlu verifikasi. Tokoh yang bisa kita tanyakan adalah Kang Didin, seorang yang profesional, akademisi, dan kemudian seorang yang punya kredibilitas tinggi. Sekarang ini kan rame orang tentang tabungan perumahan rakyat ya, dan banyak yang menolak. Tentu menolak itu ada sebabnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini pemerintah sengaja untuk mengumpulkan uang karena APBN cash flow-nya terganggu. Kemudian makan siang diganti dengan makan pagi, ya kan? Kalau makan siang diganti makan pagi kan berarti itu, kalau makan siang kan biasanya dengan ayam tuh, tapi kalau makan pagi kan biasanya sepotong telur udah cukup. Jadi itu kualitasnya itu berubah. Dan ada lagi penundaan tentang uang kuliah, UKT. Ini juga menimbulkan tanda tanya karena tahun depan akan diberlakukan juga. Jadi kayaknya ini ada sebuah kegalauan ini dalam bidang keuangan di negeri kita. Nah, kita ingin bertanya kepada Kang Didin. Kang, apa sih sebetulnya yang terjadi dengan yang saya katakan tadi itu? Iya, jadi ini kan pemerintah Jokowi ini kan akan mengakhiri bulan 20 Oktober ya, di mana Presiden Prabowo akan dilantik nanti itu. Nah, tapi nampaknya seperti pernah di dalam podcast yang lalu, Presiden Jokowi kelihatannya akan terus menciptakan satu kondisi bahwa dia menjadi kingmaker lah, mencoba mempengaruhi pemerintahan baru ini ya, dengan salah satunya juga mencari solusi ya, yang dimana APBN-nya ini kan sudah sangat terbatas ya, ruang fiskal ini udah sangat terbatas. Nah, saya mereview beberapa hasil studi. Saya mulai dari makan siang gratis dulu lah, sebagai isu yang memang menjadi semacam merasa wajib lah bagi Presiden terpilih Prabowo ini untuk merealisasikannya. Memang karena itu janji politik. Iya, janji politik yang kalau mau dicari pembenarannya, karena ada yang studi ke Swedia segala macam. Jadi memang kalau di Eropa kan itu sebenarnya yang disiapkan 2 abad itu. Abad 20 itu barulah mereka bisa menyelenggarakan satu makan siang gratis dari mulai SD sampai S3 ya, perguruan tinggi sampai S3. Tapi itu bertahap sebenarnya. Ya, itu dan kan nggak bisa. kondisinya lama gitu kan. Setelah negara itu kuat secara finansial, baik anggaran maupun moneter, perbankan dan lain sebagainya. Nah, kayaknya setelah dikaji lalu kan tidak memungkinkan ya APBN menopang anggaran sekitar 460 triliun itu. Nah, malahan direvisi belakangan bisa hanya setengahnya, karena itu berupa sarapan ya, sarapan bergizi bahkan istilahnya itu kan, yang tidak perlu impor katanya kan. Jadi kerjasama dengan daerah-daerah dan petani-petani lokal, baguslah tema itu ya, sehingga bisa diturunkan 50% anggaran itu. Tetapi dari makan siang ke makan pagi tetap saja nampaknya itu krusial ya dari sisi ruang fiskal itu. Nah, sehingga ada pikiran bahwa
anggaran 2024 untuk apa ya, 20% APBN untuk pendidikan yang jumlahnya 668 triliun itu kira-kira dijadikan peluang juga untuk bukan hanya isunya bukan hanya untuk memenuhi makan gratis itu ya, atau makan bergizi itu, tetapi juga buat IKM. Tetapi yang jadi masalah kemudian karena porsi yang akan diambil dari anggaran pendidikan, tentu saja anggaran yang lainnya berkurang. Nah, dari situ rupanya ada kreasi baru di mana sebagian anggaran itu akan direalokasi. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah kenaikan uang biaya kuliah kan gitu. Nah, sehingga akhirnya semacam salah ngomong atau sekretaris dirjen itu yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi bagi penduduk itu adalah tersier kan, tidak wajib. Wah, itu reaksi akhirnya keras sekali, BEM marah di mana-mana, dan para ahli bicara, kemudian uang kuliah sebagai satu yang bisa menimbulkan keresahan sosial. Nah, akhirnya Presiden memanggil Menteri Pendidikan dan kemudian diputuskan dibatalkan. Walaupun ada presiden ya. Ditunda katanya Kang. Ya, dibatalkan istilahnya. Nah, bahasa Presiden Jokowi adalah kemungkinan untuk menaikkan itu bisa untuk 2025-2026. Itu bahasa kitanya itu ditunda kan. Yeah. Bagi saya, bagi akademisi, bagi para pengamat pendidikan, itu tidak selesai kalau memang menunda menaikkan itu. Pertanyaan saya adalah justru untuk biaya 20% anggaran APBN untuk pendidikan nasional itu pertanyaan tuh, karena kalau lihat rinciannya Kemendikbud yang kelola itu kan hanya 98 triliun. Yang untuk didaerahkan itu yang DAK DAU itu 300-an sekian. Kemudian kedinasan dan lain-lain. Kalau saya menyarankan dalam sebuah forum waktu itu, termasuk di situ ada staf ahli Mendikbud, itu harus direevaluasi justru agar jelas tuh anggaran 20% pendidikan itu outputnya dan outcome-nya harus terukur, dan kebocoran yang diduga, bahkan Prabowo sendiri mengatakan besar sekali kebocoran di anggaran pendidikan itu. Oleh karena itu ada dugaan bahwa kebocoran jangan-jangan sekitar 25%, besar sekali. Nah, jadi itu sendiri harusnya bukan hanya ditentang ya, bahwa jangan naikkan uang kuliah, bahkan digratiskan kalau perlu, dengan target bahwa dari yang sekarang baru SD SMP, kalau bisa sampai perguruan tinggi, dan itu cukup. Dengan 668 di restrukturisasi anggaran itu, yang tidak jelas output-outcome-nya itu dihapuskan saja. Dan kalau saya sarankan, biar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu penanggung jawab utamanya, sehingga kalau ada kebocoran dia yang bisa dituntut. Kalau kebocoran misalnya 25% itu. Dan dugaan-dugaan bahwa yang bocor ke daerah, bocor dinas, ada juga yang Kementerian Agama dan sebagainya, itu diaudit. Ya, jadi intinya bahwa anggaran 20% APBN itu yang selama ini 20 tahun lebih tidak jelas ya output dan outcome-nya. Bahkan kita di Asia dianggap reading maupun matematik itu termasuk negara yang rendah tingkatnya ya secara nasional dibanding negara-negara lain. Maka pemerintah baru Prabowo justru lebih
memfokuskan agar anggaran 20% APBN itu supaya diaudit dan kemudian direevaluasi, bahkan penanggung jawabnya langsung Mendikbud, supaya kebocoran yang diperkirakan sekitar 25% itu langsung bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi malahan nanti di dalam reevaluasi itu justru ditargetkan dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi S2, SD, S3 itu bisa gratis dengan anggaran yang 668 triliun, bahkan akan dinaikkan menjadi 770 untuk 20, 25, 26 itu, tetapi dengan tidak bocor, sangat ketat, sehingga output dan outcome untuk mencapai bangsa yang punya tingkat yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu seperti Perintah Undang-Undang Dasar 45 bisa dicapai. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu ini tentu aja kita lupakan peningkatan uang kuliah yang tahun depan itu katanya. Nah, kalau anggaran pendidikan itu sudah tidak bisa dijadikan target untuk dimanfaatkan, diakali untuk membiayai IKN misalnya, justru kesempatan ini untuk memperbaiki proses pendidikan yang bisa menghasilkan anak didik yang secara teknokratis itu unggul bahkan di tingkat internasional, tapi juga berkarakter, punya etika moral dan akhlak yang mulia, yang tinggi ya. Nah, kemudian kita masuk kepada isu tapera, yang itu adalah sebuah upaya juga mensiasati bagaimana memobilisasi dana dalam rangka mencari sumber-sumber pembiayaan untuk misalnya untuk IKN, untuk makan siang gratis dan sebagainya. Memang itu mau diinvestasikan, yang konon itu bisa ratusan triliun ya. Kalau 38 juta swasta, yang per orang katanya yang UMR itu 180.000, maka terbayang 1 tahun saja sekian puluh triliun ya. Itu justru bagi buruh atau karyawan yang sekarang ini daya belinya lagi merosot, itu kalau dibebankan lagi untuk perumahan, padahal juga di dalam BPJS sudah ada skema untuk perumahan, itu lebih baik ditinggalkan. Nah, karena ini nanti kemudian tapera ini sudahlah, itu PNS saja, yang swasta biarkanlah nanti ada skema perumahan yang sudah ada dan itu selesai sampai di situ. Nah, oleh karena itu kembali kepada masalah pokok bahwa pemerintah ini lagi ada semacam tanda petik krisis anggaran, krisis fiskal ya, yang sekarang ini kalau dipaksakan APBN untuk menanggung makan siang gratis, kemudian IKN, belum lagi kereta cepat Jakarta Surabaya plus cicilan yang 30 tahun untuk kereta cepat Bandung Jakarta, maka itu semua nanti akan menjadi beban APBN yang harus meningkatkan utang luar negeri kembali. Padahal sekarang ini kita sudah untuk mencicil cicilan pokok dan bunga saja kita harus menciptakan utang baru. Nah, jadi sudah gali lubang tutup lubang. Nah, ini harus dihentikan, bahkan harus ada target bahwa utang itu bisa dikurangi dengan menurunkan kebocoran yang sekarang diperkirakan sekitar 40% ke arah 10%. Bayangkan, itu besar sekali. Sehingga ruang fiskal yang membesar ini dimanfaatkan untuk belanja modal yang mendorong ke arah kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga pertumbuhan katakanlah yang lebih tinggi ke arah 6%, bahkan lebih, itu tapi berkualitas dan berdampak kepada mensejahterakan rakyat. Nah, tidak berhenti di situ saja. Kalau ingin kita ini lebih bermartabat
beradab di tingkat global, dalam arti unggul menghadapi negara-negara lain dan dihormati oleh bangsanya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita bisa menekan utang luar negeri dengan menekan kebocoran, lalu APBN lebih rasional, maka persoalannya adalah dari mana biaya partai-partai. Nah, ada pemikiran bahwa sebenarnya sistem politik pun harus dimodernisasi, direformasi agar mereka lebih baik dibiayai oleh APBN dan tidak menerima sumbangan dari pihak swasta, sehingga nanti akan muncul dalam sistem politik ini adalah para legislator, para para politisi pusat maupun daerah yang lebih berintegritas. Nah, karena biayanya juga murah, lebih sederhana, akan muncul para aktor politik yang lebih dihormati oleh rakyatnya sendiri. Nah, jadi reformasi sistem politik, kemudian nanti tadi sudah terjadi reformasi ekonomi, maka secara sosial dan lingkungan juga akan berdampak di mana mungkin kita bisa menekan penyakit-penyakit sosial, ya, apakah itu kriminalitas, narkoba, segala macam, judi online. Dan kalau ini bisa menjadi sebuah sistem yang sama-sama ini berkualitas, maka pada ujungnya nanti lingkungan yang rusak sekarang ini, di mana menurut Bill Gates bahwa kita salah satu penyumbang krisis iklim, salah satu terbesar di dunia, itu bisa nanti lingkungan pun bisa lebih sustainable. Nah, karena apa? Karena sistem politik kita sudah lebih berkualitas, sistem ekonomi kita sudah lebih efisien, lebih unggul dan lebih produktif, kebocorannya rendah, lalu secara sosial juga bisa turunkan, maka lingkungan juga yang selama ini menjadi korban dari sistem yang tidak beradab itu, maka lingkungan pun akan semakin bisa sustainable. Saya kira harapan kita kepada pemerintahan baru Presiden Prabowo dimulai dengan perencanaan dan pengelolaan APBN yang lebih rasional. Nanti rencanakan bagaimana membenahi sistem ekonomi yang jauh lebih industrial, lebih efisien, lebih produktif. Sistem politiknya pun lebih beradab, lebih muncul para pelaku-pelaku politik yang lebih berkualitas, maka secara sosial dan lingkungan pun akan lebih sustainable dan sehat. Kira demikian. Nah, saya kira terima kasih Kang Didin. Apa yang telah disampaikan Kang Didin tadi mencerahkan bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi untuk kita bangsa Indonesia berpikir berikutnya.